Selamat datang di Ruang Cerita. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum Bunda. Pada kesempatan kali ini, ceritakan sebuah kisah perjuangan anak Palestina yang terinspirasi dari kisah nyata. Muhammad Faris Audah. Angin sore berembus pelan di jalur Gaza, membawa debu dan sisa-sisa kehancuran yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di antara reruntuhan bangunan, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun, Faris Audah, duduk di atas puing-puing tembok yang dulu merupakan rumah seorang tetangganya. Matanya yang tajam menatap ke arah Cakrawala, di mana di kejauhan terlihat kendaraan lapis baja Israel yang berpatroli, simbol nyata dari penjajahan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Faris bukanlah anak biasa. Ia dikenal di lingkungan sekitarnya sebagai anak yang pemberani, penuh semangat, dan memiliki rasa keadilan yang kuat. Ibunya seringkali menasihatinya untuk tetap berhati-hati, tetapi Faris tahu bahwa di tanah kelahirannya tidak ada tempat yang benar-benar aman. Bom bisa jatuh kapan saja, peluru bisa meluncur ke arah siapa saja, dan kehidupan bisa berakhir dalam sekejap. Namun, bagi Faris, ketakutan bukanlah alasan untuk menyerah. Ia sudah terbiasa dengan suara ledakan di malam hari, dengan berita tentang tetangga yang terbunuh, dan dengan kesulitan hidup di bawah blokade yang membuat makanan, obat-obatan, dan air bersih menjadi barang langka. Semua itu bukan lagi sesuatu yang mengejutkan, tetapi sesuatu yang membakar semangatnya. Di sekolah, guru-gurunya sering berbicara tentang sejarah Palestina, tentang tanah air yang telah dicuri, tentang orang-orang yang diusir dari rumah mereka, tentang anak-anak yang kehilangan keluarga akibat perang yang tak pernah usai. Faris mendengarkan setiap cerita dengan penuh perhatian. Baginya, ini bukan hanya pelajaran sejarah. Ini adalah kenyataan yang ia lihat dan alami setiap hari. Setiap pagi, sebelum berangkat ke sekolah, ia melewati pos pemeriksaan militer Israel. Para tentara yang bersenjata lengkap sering mengawasi mereka dengan tatapan dingin, seolah anak-anak Palestina hanyalah ancaman, bukan manusia. Faris tidak pernah takut menatap balik mata mereka, meskipun ia tahu bahwa satu gerakan yang salah bisa berakibat fatal. Di sekolah, ia berbicara dengan teman-temannya tentang impiannya. "Aku ingin Palestina merdeka," katanya suatu hari kepada Khalid, sahabatnya. "Aku ingin kita bisa bermain tanpa takut ada bom. Ingin sekolah kita punya buku yang cukup. Ingin bisa pergi kemana saja tanpa harus diperiksa oleh tentara." Khalid hanya tersenyum tipis. "Itu impian kita semua, Faris. Tapi bagaimana kita bisa melawan mereka? Mereka punya senjata, tank, dan pesawat tempur. Kita hanya punya batu." Faris menggenggam batu kecil di tangannya, memandanginya seolah itu adalah sesuatu yang sangat berharga. "Batu ini lebih kuat dari tank mereka," katanya. "Mereka bisa punya semua senjata di dunia, tapi mereka tidak akan pernah punya keberanian seperti kita." Khalid tidak menjawab, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa Faris benar. Keberanian adalah satu-satunya senjata yang mereka miliki, dan bagi anak-anak seperti mereka, keberanian adalah segalanya. Suatu sore, saat pulang sekolah, Faris melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Sekelompok tentara Israel sedang menahan seorang pria tua di jalan, merampas barang-barangnya dan mendorongnya dengan kasar. Orang-orang di sekitar hanya bisa menonton, ketakutan untuk campur tangan. Tanpa berpikir panjang, Faris mengambil batu dari tanah dan melemparkannya ke arah para tentara itu. Batu kecil itu melayang di udara, menghantam helm salah satu tentara. Sejenak, waktu seolah berhenti. Semua mata tertuju pada Faris. Tentara yang terkena lemparan itu berbalik dengan marah. Senapannya diangkat, siap menembak. Tetapi sebelum ia sempat menarik pelatuk, suara seorang wanita tua berteriak, "Dia hanya anak kecil. Biarkan dia pergi." Kerumunan mulai bergerak. Orang-orang dewasa berusaha melindungi Faris, dan dalam kekacauan itu, ia berhasil melarikan diri ke gang sempit yang biasa ia lewati saat bermain petak umpet. Napasnya terengah-engah, tetapi di dadanya ada kebanggaan yang sulit dijelaskan. Ia telah melawan, meski hanya dengan batu. Sejak hari itu, Faris semakin sering terlibat dalam aksi perlawanan kecil. Bersama anak-anak lain, ia melempari tank yang lewat,
menulis slogan perlawanan di tembok-tembok kota, dan mengumpulkan cerita tentang orang-orang yang telah gugur sebagai martir. Salah satu gambarnya bahkan tersebar luas di media. Ia berdiri di tengah jalan, tubuhnya kecil dibandingkan dengan tank besar yang ada di depannya. Tangannya yang mungil menggenggam batu, siap melemparkannya. Gambar itu menjadi simbol perlawanan, memperlihatkan kepada dunia bagaimana seorang anak kecil di Palestina menghadapi penjajahan dengan keberanian yang luar biasa. Namun, keberanian itu juga membawa risiko. Faris tahu bahwa setiap hari ia bisa saja menjadi target. Ia pernah melihat anak-anak lain ditembak hanya karena berdiri di tempat yang salah pada waktu yang salah. Ia tahu bahwa ia bisa menjadi salah satu dari mereka kapan saja. Tetapi baginya, ketakutan bukan alasan untuk berhenti. Ia percaya bahwa suatu hari, Palestina akan merdeka. Dan jika itu berarti ia harus mengorbankan hidupnya, maka ia akan melakukannya tanpa ragu. Di rumah, ibunya sering memeluknya erat, seolah takut kehilangan. "Faris, berhati-hatilah," katanya suatu malam. "Aku tidak ingin kehilanganmu." Faris menatap mata ibunya yang penuh kekhawatiran. Ia tersenyum dan berkata, "Aku akan baik-baik saja, Ibu. Palestina membutuhkan kita semua." Malam itu, suara ledakan terdengar di kejauhan. Gaza kembali menjadi lautan api dan reruntuhan. Tetapi di antara semua kehancuran itu, ada satu hal yang tidak pernah bisa dihancurkan: harapan. Dan Faris Audah, meski hanya seorang anak kecil, adalah simbol dari harapan itu. Hari-hari yang tak pernah tenang. Matahari baru saja muncul di langit Gaza ketika suara ledakan menggema di kejauhan. Faris terbangun dengan jantung berdebar. Ia langsung bangkit dari tempat tidurnya dan berlari keluar rumah. Di jalanan, orang-orang mulai berkumpul, menatap asap hitam yang membumbung tinggi dari salah satu sudut kota. "Kali ini di mana?" tanya seseorang di kerumunan. "Di dekat pasar," jawab yang lain dengan wajah pucat. "Ada banyak orang di sana pagi ini." Faris menggenggam erat batu kecil yang selalu ia bawa di sakunya. Ia tahu, setiap hari adalah ketidakpastian. Kemarin, mungkin ia masih bisa bermain dengan teman-temannya di lapangan terbuka. Hari ini, bisa jadi salah satu dari mereka telah menjadi korban. Di sekolah, suasana semakin mencekam. Guru mereka, seorang pria parubaya bernama Tuan Mahmud, berusaha mengajar seperti biasa, tetapi wajahnya tampak lelah dan penuh kecemasan. "Kita harus tetap belajar," katanya, "karena hanya dengan ilmu kita bisa melawan." Faris mendengarkan dengan saksama, tetapi pikirannya melayang. Ia memikirkan Khalid, sahabatnya, yang absen hari itu. Ia juga memikirkan bagaimana hidup mereka terus-menerus diwarnai oleh ketakutan. Setelah sekolah usai, Faris langsung berlari ke rumah Khalid. Namun, yang ia temukan hanyalah reruntuhan. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Seorang wanita tua, yang merupakan tetangga Khalid, menghampirinya dan meletakkan tangan di bahunya. "Khalid dan keluarganya, mereka sudah pergi, Nak." Faris tidak bisa berkata-kata. Khalid adalah sahabatnya sejak kecil. Mereka sering bermain bersama, berbagi impian tentang masa depan yang lebih baik. Namun, kini Khalid telah pergi, bukan karena memilih, tetapi karena kebrutalan yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Faris mengepalkan tangannya. Matanya berkaca-kaca, tetapi bukan karena ketakutan. Itu adalah kemarahan yang membakar di dadanya. Perlawanan dimulai. Beberapa hari setelah kehilangan Khalid, Faris semakin aktif dalam aksi perlawanan. Ia bergabung dengan anak-anak lain yang sering melempari tank Israel dengan batu. Baginya, ini bukan sekadar permainan anak-anak, ini adalah simbol perjuangan. Suatu sore, ia bersama teman-temannya bersembunyi di balik tembok reruntuhan, menunggu tank-tank Israel yang biasanya berpatroli di daerah mereka. Ketika suara gemuruh kendaraan baja mulai terdengar, mereka saling bertukar pandang dan mengangguk. "Sekarang!" teriak salah satu dari mereka. Mereka keluar dari tempat persembunyian dan mulai melempar batu ke arah tank-tank tersebut.
Batu-batu kecil itu tidak akan pernah bisa merusak baja tebal yang melindungi kendaraan tempur itu. Tetapi bagi Faris dan kawan-kawannya, ini adalah bentuk perlawanan mereka. Perlawanan terhadap ketidakadilan, terhadap ketakutan yang terus menghantui hidup mereka. Salah satu tentara Israel keluar dari tank, mengangkat senapannya, dan melepaskan tembakan ke udara. Anak-anak lain langsung berlari, tetapi Faris tetap berdiri di tempatnya. Ia menggenggam batu di tangannya dan menatap tentara itu tanpa rasa takut. Ia ingin mereka tahu bahwa meskipun ia hanya seorang anak, ia tidak akan menyerah. Tentara itu menodongkan senapannya ke arah Faris. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Semua orang yang melihat kejadian itu menahan napas. Namun sebelum sesuatu terjadi, suara sirene berbunyi. Para tentara kembali masuk ke dalam tank mereka dan pergi, meninggalkan debu yang berterbangan di udara. Faris tidak bergerak. Ia masih berdiri di tempatnya. Batu masih ada di tangannya. Di belakangnya, seorang jurnalis mengambil gambar dirinya. Gambar itu kemudian tersebar luas di berbagai media, menjadi simbol perlawanan anak-anak Palestina. Ancaman yang semakin nyata. Sejak hari itu, Faris menjadi semakin terkenal di daerahnya. Banyak orang mengagumi keberaniannya, tetapi ibunya semakin khawatir. "Faris, kau masih anak-anak," kata ibunya suatu malam. "Aku tidak ingin kehilanganmu seperti aku kehilangan ayahmu." Faris menunduk. Ia tahu ibunya sangat mencintainya, dan ia tidak ingin membuatnya khawatir. Tetapi di saat yang sama, ia merasa tidak bisa hanya duduk diam. "Ibu, jika kita tidak berjuang, siapa yang akan melakukannya?" katanya pelan. "Aku tidak bisa hanya bersembunyi dan berharap semuanya akan membaik. Aku ingin Khalid bangga kepadaku. Aku ingin Palestina bebas." Ibunya menghela napas, lalu menarik Faris ke dalam pelukannya. "Kau adalah anak yang kuat, Nak, tetapi tolong, berhati-hatilah." Namun, semakin hari, situasi semakin memburuk. Serangan udara semakin sering terjadi, dan tentara Israel semakin agresif dalam menangkap warga Palestina yang mereka anggap sebagai ancaman. Suatu malam, ketika Faris sedang membantu ibunya menyiapkan makanan, suara ketukan keras terdengar di pintu rumah mereka. "Ibu, ada tentara di luar," bisik adik perempuannya dengan suara gemetar. Ibunya segera menyuruh mereka bersembunyi di belakang dapur. Faris mendengarkan dengan cermat ketika ibunya membuka pintu. "Kami mencari anakmu," kata salah satu tentara dengan suara dingin. "Ia hanya anak kecil," jawab ibunya, berusaha tetap tenang. "Kami tahu dia yang sering memimpin anak-anak lain untuk melawan. Jika dia terus melakukan itu, dia akan menanggung akibatnya." Setelah beberapa menit, para tentara itu akhirnya pergi, tetapi ancaman mereka masih terngiang di kepala Faris. Ia tahu, ia tidak bisa berhenti sekarang. Jika mereka menganggapnya sebagai ancaman, itu berarti perjuangannya sudah mulai memiliki dampak. Namun, ia juga tahu bahwa nyawanya kini dalam bahaya. Semangat yang tak padam. Meskipun ancaman terus datang, Faris tidak pernah mundur. Ia terus berpartisipasi dalam aksi protes, melemparkan batu ke arah tentara yang menguasai tanah airnya, dan berbicara dengan teman-temannya tentang kebebasan yang suatu hari akan mereka dapatkan. Suatu sore, ia melihat sekelompok anak kecil bermain di reruntuhan, tertawa meskipun dunia mereka telah hancur. Itu membuatnya tersenyum. Ia tahu, selama anak-anak Palestina masih memiliki harapan, perjuangan mereka tidak akan sia-sia. Namun, ia juga tahu bahwa perjuangan itu memiliki harga yang mahal, dan ia siap membayarnya. Langit yang membara. Faris berdiri di atap rumahnya, menatap langit Gaza yang semakin gelap, bukan karena malam mulai menjelang, tetapi karena asap hitam dari bangunan yang terbakar. Suara tembakan dan ledakan terus menggema di kejauhan, bercampur dengan jeritan dan tangisan orang-orang yang kehilangan keluarga mereka. Hari ini, serangan udara lebih ganas dari biasanya. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Faris melihat ibunya sibuk mengemas barang-barang, bersiap untuk kemungkinan terburuk. "Kita harus pergi ke tempat yang lebih aman, Nak,"
kata ibunya sambil menahan air mata. Faris tahu kemana maksud ibunya. Banyak keluarga di Gaza mulai mengungsi ke tempat yang lebih jauh dari garis perbatasan. Namun, ia tidak ingin pergi. Ini adalah rumahnya, tanahnya, tempat di mana kenangan tentang Khalid dan semua orang yang ia cintai masih hidup. "Ibu, aku tidak bisa pergi," jawabnya pelan. Ibunya menatapnya, seakan ingin memprotes, tetapi kemudian ia menghela napas panjang. Ia tahu anaknya keras kepala. Faris bukan hanya seorang anak biasa. Ia adalah seseorang yang telah memilih jalannya sendiri, meskipun itu berarti menghadapi bahaya besar. Bentrok di jalanan. Di luar, suasana semakin kacau. Pasukan Israel memasuki daerah tempat tinggal mereka dengan kendaraan lapis baja. Para pemuda dan anak-anak Palestina mulai berkumpul, bersiap untuk melawan dengan cara mereka sendiri. Faris mengambil batu yang sudah ia siapkan sejak tadi pagi. Ia melihat teman-temannya melakukan hal yang sama. Mereka tidak memiliki senjata, tetapi mereka memiliki keberanian. Saat tank-tank itu mendekat, suara seorang pemuda terdengar lantang. "Jangan biarkan mereka mengambil tanah kita." Serentak, batu-batu mulai melayang ke arah kendaraan baja. Tentara Israel yang berada di dalamnya mulai menembakkan gas air mata dan peluru karet. Namun, tidak semua peluru itu tumpul. Faris berlari melewati kerumunan, mengambil posisi di belakang tembok yang telah setengah runtuh. Ia mengangkat tangannya dan melemparkan batu sekuat tenaga ke arah salah satu kendaraan militer. Batu itu menghantam kaca depan tank, tidak menimbulkan kerusakan besar, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Namun, tentara-tentara itu tidak tinggal diam. Mereka keluar dari tank, menodongkan senapan ke arah para pemuda dan anak-anak yang berlari ke sana kemari. Sebuah suara keras terdengar. Sebuah peluru tajam ditembakkan. Seorang anak di sebelah Faris terjatuh. Tubuhnya lemas, dan darah mulai mengalir dari dadanya. Faris tertegun. Ini bukan pertama kalinya ia melihat kematian, tetapi tetap saja, rasa sakit itu terasa begitu nyata. Ia menggigit bibirnya, menahan amarah yang membakar di dadanya. Tanpa sadar, ia melangkah maju, berdiri di tengah jalan, tepat di hadapan sebuah tank. Anak kecil versus tank. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Faris. Ia berdiri dengan tegak, hanya berjarak beberapa meter dari kendaraan lapis baja itu. Di tangannya, hanya ada sebuah batu. Di dalam tank, tentara-tentara Israel mulai berbicara melalui radio. Mereka mengenali anak ini. Mereka tahu bahwa ia adalah Faris Audah, bocah yang fotonya sudah tersebar di berbagai media sebagai simbol perlawanan. "Kami bisa menembaknya sekarang," salah satu tentara berkata. "Tunggu perintah," jawab suara di radio. Faris tidak bergerak. Ia menatap langsung ke arah tentara-tentara itu. Matanya penuh dengan keberanian yang tidak bisa dijelaskan. Di sekelilingnya, orang-orang menahan napas. Mereka tahu betapa berbahayanya situasi ini, tetapi tidak ada yang berani menghentikan Faris. Dalam sekejap, ia mengangkat tangannya dan melempar batu itu. Batu kecil itu melayang di udara, seakan bergerak dalam gerakan lambat sebelum akhirnya menghantam baja dingin tank itu. Dan kemudian, semuanya terjadi begitu cepat. Terdengar suara tembakan. Tubuh Faris tersentak ke belakang, lalu jatuh ke tanah. Keheningan yang menyedihkan. Orang-orang di sekitar terdiam. Beberapa detik berlalu tanpa suara, seolah-olah dunia menahan napas. Kemudian, suara jeritan terdengar. Ibunya, yang berlari dari kejauhan, jatuh berlutut di samping tubuh kecil Faris yang berlumuran darah. Tangannya gemetar saat ia menyentuh wajah anaknya, berharap masih ada kehidupan di sana. Tetapi mata Faris sudah mulai kehilangan cahaya. Seorang pria mencoba menarik ibunya pergi, tetapi ia menolak. Ia memeluk tubuh anaknya dengan erat, menangis tanpa suara. Para tentara melihat kejadian itu dari dalam tank mereka. Mereka tidak bergerak. Mereka tahu mereka telah membunuh seorang anak, tetapi bagi mereka, ini hanyalah satu angka tambahan dalam statistik perang.
Namun bagi rakyat Palestina, ini adalah kehilangan yang tak tergantikan. Keabadian seorang pejuang. Hari berikutnya, foto Faris yang tergeletak di jalan menyebar luas. Media internasional mulai melaporkan kematiannya, dan dunia mulai berbicara tentang seorang anak berusia 11 tahun yang berdiri menghadapi tank hanya dengan batu di tangannya. Di sekolahnya, teman-temannya menulis namanya di tembok kelas. Faris Audah tidak mati. Ia akan selalu hidup dalam perjuangan kita. Di rumahnya, ibunya masih menangis setiap malam. Tetapi ia tahu, anaknya telah memilih jalannya sendiri. Ia telah menjadi bagian dari sejarah. Dan di hati semua orang Palestina, nama Faris Audah akan selalu dikenang sebagai simbol keberanian, perlawanan, dan harapan untuk kemerdekaan yang suatu hari akan mereka raih. Keheningan setelah badai. Setelah kematian Faris, Gaza tenggelam dalam suasana duka yang mendalam. Berita tentang bocah pemberani yang menghadapi tank dengan hanya sebuah batu tersebar luas, bukan hanya di Palestina, tetapi ke seluruh dunia. Di rumahnya, ibunya, Faris, masih belum bisa menerima kenyataan. Ia duduk di sudut ruangan, memegang kaus anaknya yang kini hanya menjadi kenangan. Setiap sudut rumah ini mengingatkannya pada Faris. Tawa kecilnya, suara langkah kakinya yang riang, semangatnya saat berbicara tentang Palestina yang bebas. Tetangganya datang silih berganti untuk menghibur dan memberikan dukungan. Tetapi tidak ada kata-kata yang bisa menghapus kesedihan seorang ibu yang kehilangan anaknya di usia begitu muda. Faris tidak pergi sia-sia, kata seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Abu Khalid, seorang pejuang yang telah bertahan hidup dalam berbagai peperangan. Namanya akan selalu dikenang. Ia adalah cahaya yang membakar semangat kita semua. Tetapi Faris tidak membutuhkan kata-kata itu. Ia tidak butuh pujian untuk keberanian anaknya. Yang ia inginkan hanyalah kehadiran Faris di rumah ini, duduk di sampingnya seperti dulu. Namun, ia tahu itu tidak mungkin. Di luar, poster-poster bergambar Faris mulai ditempel di tembok-tembok kota. Beberapa mural dilukis di ganggang sempit, menggambarkan sosoknya berdiri tegak menghadapi tank. Dan di sekolahnya, teman-temannya kini mengenakan pita hitam sebagai tanda penghormatan. Faris Audah mungkin telah tiada, tetapi semangatnya tidak pernah mati. Dampak yang mengguncang dunia. Di luar Palestina, berita kematian Faris menyebar luas. Media internasional mulai menyoroti apa yang terjadi di Gaza dengan lebih intens. Gambar seorang bocah lelaki yang berdiri menghadapi tank hanya dengan batu di tangannya menjadi viral. Banyak aktivis dan jurnalis mengutuk kebrutalan yang telah merenggut nyawanya. Di berbagai negara, demonstrasi digelar, menuntut keadilan bagi Palestina. Di sebuah ruangan kecil di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, seorang diplomat muda asal Lebanon menunjukkan foto Faris kepada delegasi dunia. Anak ini berusia 11 tahun, katanya dengan suara bergetar. Ia tidak membawa senjata. Ia tidak memiliki tentara di belakangnya. Yang ia miliki hanyalah keberanian dan batu di tangannya. Dan mereka membunuhnya. Ruangan itu hening. Tidak ada yang bisa membantah kenyataan itu. Namun, seperti yang sering terjadi dalam politik dunia, kata-kata protes hanya berakhir di meja perundingan. Tidak ada perubahan nyata yang terjadi. Serangan tetap berlanjut. Gaza masih terblokade. Dan anak-anak lain masih terus kehilangan nyawa mereka. Tetapi bagi rakyat Palestina, cerita tentang Faris menjadi lebih dari sekadar tragedi. Itu adalah simbol perlawanan. Khalid dan janji yang belum selesai. Di antara mereka yang paling merasakan kehilangan ini adalah Khalid, sahabat Faris. Ia masih mengingat hari ketika mereka berbicara tentang impian mereka, tentang ingin melihat Palestina merdeka, tentang ingin bisa pergi ke sekolah tanpa harus melewati pos pemeriksaan militer, tentang ingin bermain tanpa harus takut ada bom yang jatuh. Kini, hanya Khalid yang tersisa dari impian itu. Suatu sore, Khalid berdiri di tempat di mana Faris ditembak. Tanda darah yang dulu ada di sana telah menghilang, tetapi bayangannya masih jelas di mata Khalid. Ia mengepalkan tangannya. Suatu hari nanti, Palestina akan bebas. Faris,
bisiknya. Aku berjanji. Dari kantongnya, ia mengeluarkan sebuah batu kecil yang dulu sering mereka gunakan untuk bermain. Ia meletakkannya di tanah, seolah-olah itu adalah tanda janji bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti. Di malam hari, ia menulis sesuatu di dinding rumahnya. Faris tidak mati. Ia hanya beristirahat, menunggu kita melanjutkan perjuangannya. Munculnya generasi baru. Hari demi hari berlalu, tetapi cerita tentang Faris terus hidup. Anak-anak Palestina yang lebih muda mulai mengenalnya sebagai pahlawan. Di sekolah, seorang guru sejarah berbicara kepada murid-muridnya. Dulu, ada seorang anak yang tidak takut menghadapi tank. Namanya Faris Audah. Dan kalian semua bisa menjadi seperti dia. Tidak harus dengan batu, tetapi dengan keberanian, dengan ilmu, dengan suara kalian. Di kamp-kamp pengungsian, anak-anak menggambar sosok Faris dengan kapur di tanah. Mereka mungkin masih terlalu kecil untuk memahami politik, tetapi mereka tahu satu hal, Palestina adalah tanah mereka, dan mereka tidak akan menyerah begitu saja. Di luar negeri, aktivis mulai menggalang dana untuk mendukung anak-anak Palestina yang masih bertahan hidup. Mereka membangun sekolah-sekolah darurat, memastikan bahwa meskipun hidup di tengah perang, mereka tetap bisa belajar. Suara dari seorang ibu. Beberapa tahun setelah kematian Faris, Faris akhirnya berbicara di depan kamera untuk pertama kalinya. Seorang jurnalis dari Turki datang ke rumahnya untuk mewawancarainya. Jika Faris masih hidup, apa yang ingin Anda katakan kepadanya? Tanya jurnalis itu. Faris terdiam sejenak. Lalu matanya mulai berkaca-kaca. Aku ingin memberitahunya bahwa aku bangga padanya, katanya dengan suara bergetar. Bahwa aku mencintainya lebih dari apapun di dunia ini. Tetapi juga, bahwa aku merindukannya setiap hari. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Namun, jika ia masih hidup, aku tahu ia akan melakukan hal yang sama. Ia tidak akan berhenti berjuang. Karena itulah Faris. Jurnalis itu terdiam, membiarkan kata-kata sang ibu menggantung di udara. Akhir yang belum usai. Meskipun Faris telah tiada, kisahnya terus menginspirasi. Di Gaza, perang masih berlanjut. Anak-anak lain masih mengalami ketakutan yang sama. Tetapi mereka tidak lagi merasa sendirian. Mereka tahu bahwa sebelum mereka, ada seseorang yang telah berjalan di jalan ini. Faris Audah bukan lagi hanya seorang anak kecil. Ia adalah legenda. Dan legenda tidak pernah mati. Kisah Faris Audah adalah kisah tentang keberanian, kehilangan, dan harapan. Meskipun ia telah tiada, semangat perjuangannya terus hidup di hati rakyat Palestina dan mereka yang percaya pada keadilan. Mungkin suatu hari, impian Faris akan menjadi kenyataan. Mungkin suatu hari, anak-anak Palestina bisa berlari bebas tanpa takut akan bom dan peluru. Tetapi sampai hari itu tiba, dunia harus terus mengingatnya. Faris Audah tidak mati. Ia hanya menunggu kita melanjutkan perjuangannya. Palestina, aku mendengar tangismu. Aku mendengar tangismu. Palestina, seperti angin yang melolong di antara puing-puing kota. Seperti doa-doa yang pecah di bibir seorang ibu. Seperti jerit bayi yang kehilangan rumahnya. Langitmu hitam, bukan karena malam, tetapi oleh asap yang mencakar cakrawala. Oleh bom yang menyalakan api di tanahmu. Oleh peluru yang menari di tubuh anak-anakmu. Di lorong-lorong sempit, langkah-langkah kecil berlari. Bukan menuju taman, bukan menuju cahaya, tetapi menjauh dari kematian yang mengejar. Bersembunyi di balik reruntuhan yang dulu disebut rumah. Lihatlah tangan mungil itu, menggenggam batu seakan itu pedang. Mata mereka bukan milik anak-anak, tetapi milik para pejuang yang lahir sebelum waktunya. Mereka tidak tahu apa itu damai, karena sejak lahir, mereka hanya mengenal perang. Mereka tidak tahu apa itu masa depan, karena hari esok selalu dipertanyakan. Palestina, di manakah keadilan yang dijanjikan? Di mana tangan-tangan yang seharusnya mengangkatmu?
Di mana suara-suara yang dulu bersumpah melindungimu? Semua diam, semua bisu, semua berpaling. Namun, engkau tetap berdiri, meski terluka. Seperti pohon zaitun yang berakar kuat, meski ditebang, meski dibakar. Ia akan tumbuh kembali, berbisik kepada angin. Aku masih di sini, seperti Al-Aqsa yang tak gentar, menatap mata penjajah tanpa gentar. Dalam sunyi ia berseru, aku masih di sini. Seperti darah syuhada yang membasahi tanah, yang jatuh bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal kebangkitan. Membisikkan janji, kami masih di sini. Palestina, engkau bukan sekadar tanah. Engkau adalah ibu yang kehilangan anaknya. Engkau adalah bocah yang berdiri menghadapi tank. Engkau adalah doa yang terbang menembus langit, memanggil keadilan yang terlalu lama tertidur. Dan meskipun dunia memadamkan suaramu, langit tidak akan lupa, bumi tidak akan lupa, dan kami tidak akan lupa. Karena di setiap jantung yang masih berdetak, di setiap tangan yang masih menggenggam harapan, di setiap doa yang mengalir tanpa henti, Palestina akan selalu hidup.